Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman katsiran adada khalqihi ta'ala wa rida nafsihi zinata arsyihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa ahbabana wa jami'al muslimin wal muslimat bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhanbana kullah dikkahu wa jillah wa awwala wa akhira wa alaniyata wa sirrah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Alhamdulillahil alamin. Kita masih bersama Tafsir Al-Munir Surah Al-Bayyinah halaqah yang ke-14. Kita akan coba menyorot ayat Bismillahirrahmanirrahim, ayat nomor 7. Kita nak buat sorotan khas tentang ayat nomor 7 Surah Al-Bayyinah. Untuk ambil berkat kita baca dari awal sampai akhir. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه اللهم ارزقنا حق خشيتك يا رب اللهم ارزقنا حق خشيتك ya Rabb. Baik, sekarang yang mau di highlight ayat nomor 7, innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah, bahwa mereka yang beriman dan beramal saleh adalah sebaik-baik makhluk, sebaik-baik manusia. Kita nak highlight tentang aman wa amilus salihat. Seperti yang sudah disebutkan sebelum ini, ungkapan amanu wa amilus salihat sangat banyak disebut dalam Quran berulang kali. Seperti contohnya kalau kita lihat di awal Al-Baqarah, sorotan pertama tentang aman wa amilus salihat ada dalam ayat 25. Allah memperingatkan di sini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Shadaqallahul azim ila akhir ayat. Sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman beramal saleh bahwa tersedia untuk mereka jannat, surga-surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai minuman. Itu sorotan pertama. Sorotan terakhir dalam Al-Quran terdapat dalam suratul Asr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Dalam surah Baqarah yang di awal tadi dikaitkan dengan jannah. Dalam surah Al-Asr dikaitkan dengan keuntungan dan kerugian.
Wal asri innal insana lafi khusr. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa manusia itu kebanyakannya rugi dan rugi. Terpuruk dalam kerugian. Yang tak merugi mereka yang beriman dan beramal saleh. Artinya apa? Iman dan amal saleh dalam surat Al-Asr menghindarkan orang itu dari kerugian, berarti melayakkan mereka mendapat kejayaan dan keuntungan. Kemudian bila kita lihat dalam surah-surah lain, contohnya dalam surah Al-Mu'minun, di sini sangat menakutkan ya, sangat menakutkan. Surah Al-Mu'minun, sepatutnya mereka yang beriman patutnya mendalami surah ini ya. Surah Al-Mu'minun, namanya saja surah Al-Mu'minun ya. Di sini dalam halaman 348 ayat 99 dan 100. Di sini ada sebutan amal saleh. Ayat ini dalam konteks apa? Mari sama-sama kita perhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hatta iza jaa ahadahumul maut. Iza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kita lihat terjemahan maknanya secara ringkas. Nanti kita lihat konteks ayat ini dalam rangka apa. Hatta iza jaa ahdahumul maut. Bila orang tu sudah didatangi maut, artinya saat nak meninggal dunia, bila ajal sudah sampai, orang itu tahu ruhnya akan dicabut, itu maksud ayat ini. Qala rabbi rji'uni la'alli a'malu salihan fima tarakt. Ya Allah, tangguhkan saat kematianku dulu, semoga aku dapat merebut amal saleh yang selama ini belum saya buat. Artinya apa ini? Artinya amal saleh itu tujuan asas manusia yang hidup. Mereka yang tidak beramal saleh waktu hidupnya, masa nak meninggal menyesal, ingin disambung nyawanya. Jadi konteksnya di sini saat ruh mau dicabut. Kita lihat pula ayat surah Sajadah. Sana juga ada sorotan tentang orang yang meminta kepada Allah. Dalam ayat 12 surah Sajadah halaman 416, kita perhatikan. Tadi surah Al-Mu'minun menerangkan orang yang akan meninggal dunia. Dalam ayat 12 surah Sajadah halaman 416, boleh kita perhatikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Sadaqallahul azim. Allahumma amanna bika fazidna imanan ba'da iman ya Rabb. Walau tara, sekiranya engkau melihat, menyaksikan saat para mujrimun, penjahat-penjahat itu, pendosa-pendosa itu, nakisu ru'usihim, menundukkan kepalanya di hadapan Allah nanti di hari kemudian. Ini cerita di hari kemudian ya. Apa kata mereka? Rabbana absarna, ya Allah, kami sudah melihat. Wa sami'na, kami sudah mendengar. Artinya selama hidup mereka tidak mendengar dan tidak melihat. Di sana baru nampak, di sana baru terdengar. Di sana baru mau mendengar. Apa permintaannya? Farji'na na'mal salihan. Kembalikanlah kami ke dunia, kami ingin beramal saleh. Inna muqinun, kami sekarang yakin. Dulu tidak yakin ya. Itu masalahnya. Jadi apa maksudnya di sini? Maksudnya penyesalan orang di padang mahsyar nanti, dari kemudian nanti, karena mereka tidak beramal saleh.
karena mereka tidak beramal saleh, ingin balik ke dunia. Penyesalan orang yang akan mati, menyesal karena tidak beramal saleh, ingin balik ke dunia. Ada lagi dalam surah Fatir contohnya, ayat 37. Ini orang sudah meringkuk dalam neraka. Subhanallah. Ayat 37 Allah memperingatkan, wa hum yastarikhuna fiha a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkar wa ja'akumun nadhir fadzuqu fama lidh-dhalimina min nasir. Ini cerita orang dalam neraka. Mereka berteriak, meratap, meraung, melulung dalam neraka, meminta kepada Allah, Rabbana akhrijna, ya Allah keluarkanlah kami dari neraka ini, na'mal salihan, mereka nak balik ke dunia ingin beramal saleh, ghairal ladzi kunna na'mal, dulu kami tak buat, sekarang baru kami nak buat. Subhanallah. Bak kata orang Melayu, nasi sudah jadi bubur ya. Jadi yang jelasnya sesalan orang di neraka, sesalan orang di padang mahsyar, sesalan orang masa nak meninggal, mereka menyesal karena tidak beramal saleh. Itulah maka dikatakan oleh ulama, tujuan asas hidup ini beramal saleh. Tujuan asas hidup ini beramal saleh. Tujuan orang itu hidup beramal saleh. Ibadat itu amal saleh. Bila mereka beribadat, mereka beramal saleh. Subhanallah. Jangan kita tak ingat. Tujuan kita hidup untuk merebut amal saleh. Itu maka dikatakan dalam surah Al-Bayyinah, dikaitkan amal saleh dengan sebaik-baik manusia. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Mereka yang beriman dan beramal saleh itulah sebaik-baik manusia, karena mereka tahu matlamat hidupnya, tujuan hidupnya apa. Jadi sepatutnya dalam institusi pendidikan, dalam institusi keluarga, rumah tangga, dalam institusi bernegara, usaha kita mengarah kepada menjadikan manusia ini manusia yang beramal saleh. Teringat seorang pendidik di sekolah rendah. Cerita ini berhubung kait dengan anak derajah 3, kelas 3 SD, kelas 3 sekolah rendah. Guru ini mengajar anak-anak supaya mencintai salat. Supaya mencintai salat berjamaah. Maka tertanamlah dalam diri si anak ini cinta salat berjamaah. Tapi sayangnya bila dia balik ke rumah, satu rumah tidak ada yang pergi sembahyang ke masjid. Maka si anak ini menangis di malam hari, macam mana nak pergi ke masjid? Dia masih kecil, masjid jauh dari rumahnya, tidak berani pergi sendiri. Akhirnya satu malam dia tidak tidur, mikirkan macam mana nak pergi sembahyang ke masjid solat subuh. Tidak tidur dia. Subhanallah. Begitulah ya iman bila sudah masuk di hati, tidur pun dapat terganggu dibuatnya. Dia sehat, tapi masa tak mau tidur. Kenapa? Karena gundah gulana memikirkan cinta Allah, cinta rumah Allah, cinta salat berjamaah, cinta salat subuh. Pendek ceritanya, waktu azan sudah berkumandang, dibukanya pintu rumah, ternyata ada orang tua, warga emas melintas di depan rumahnya. Tetangga dia, kakek, nenek kepada jiran, kawannya. Dia pun ikut orang tua ini sembahyang, happy dia. Alhamdulillah. Hari kedua juga, hari ketiga juga. Begitulah seterusnya, dia boleh pergi ke masjid dengan bertemankan kakek tu, nenek tu. Nenek tu tak tahu ada anak di belakang, tapi anak tu diam-diam saja. Anak tu menyatakan, nenek tu katanya sambil berjalan bertahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi nenek tu terintang dengan tahlilnya, sibuk dengan tahlilnya, nikmat dengan tahlilnya, tidak melihat ke belakang.
Begitulah berlangsung sebulan, 2 bulan, entah berapa bulan, entah tahun, tidak tahu ya. Dalam ceritanya tidak disebut secara detail. Akhirnya nenek itu meninggal. Jadi si anak ini yang masih darjah 3, kelas 3 menangis. Menangis dengan tangisan yang luar biasa. Ditanya oleh ayah dan ibunya, kenapa menangis nak? Yang meninggal itu bukan nenekmu, bukan temanmu bermain. Kenapa kamu menangis berlebihan? Akhirnya anak itu terus terang, karena orang inilah temanku selama ini pergi ke masjid. Kalau ayah yang meninggal, kalau yang meninggal itu ayah anda sendiri, saya tidak menangis. Karena ayah tidak ke masjid. Tengoknya ramai orang semasjid sembahyang subuh, ayah saja yang tidak ke masjid. Subhanallah. Akhirnya tersentaklah ayahnya dari kelalaian dan ketidurannya. Akhirnya besok lusanya dia ikut dengan anaknya ke masjid. Sama ada anak yang membawa ayah ataupun ayah yang membawa anak. Yang jelasnya dengan berkat ungkapan kata anaknya yang mengusik, yang menyentuh hati si ayah, ayahnya ikut jadi jamaah salat subuh di masjid. Begitulah ya. Jadi orang yang cuai terhadap salat subuh berjamaah nanti pasti menyesal. Kalau kita cerita bab salat subuh berjamaah, banyak ceritanya ya. Kita sebut satu hadis di mana Rasulullah SAW pernah salat subuh, yang menceritani sahabat kenamaan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Katanya satu hari itu baginda salat subuh jadi imam di Masjid Nabawi di Madinah. Sesudah salat baginda bangkit menanya, asyahidun fulan, adakah orang ini datang? Rasulullah ingin memastikan ada sahabat yang dia tanya, datangkah orang ini? Kata sahabat, tidak datang. Ditanya lagi, asyahidun fulan? Pertanyaan kedua ini orang lain ya, si fulan ada tak? Kata sahabat, tidak datang. Dua ya, dalam hadis itu dua orang yang dipastikan tidak datang. Lantasnya apa kata Rasulullah dalam hadis yang sama, sambungannya, salat yang paling berat dilakukan orang yang munafik adalah salat isya dan subuh berjamaah. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Mudah-mudahan kita dimaafkan Allah, mudah-mudahan kita selalu termotivasi untuk belajar, mempelajari ayat Quran, mempelajari hadis, mempelajari salat, ayat-ayat tentang salat, hadis-hadis tentang salat, terutama salat berjamaah, agar kita nanti tidak menyesal waktu nak meninggal. Jangan sampai nasi jadi bubur. Mudah-mudahan Allah membimbing kita. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inni uhibbukum fillah wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa astaudi'ukumullahu alladzi la tadhi'u indahu wadai'uhu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.